hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu jemaah maghrib yang mulia, mari kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang selalu kita sembah, kepadanya kita berharap. Tidak ada harapan lain selain kepada Allah, karena memang Allah lah segala-galanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari juga kita selalu berselawat kepada Rasulullah, Nabi yang menjadi panutan, tauladan, idola dan qudwah kita. Kita harus sama sepakat bahwa Rasulullah itu contoh terbaik, dan jangan lagi kita mencari contoh selain beliau, apalagi yang namanya idola. Rasulullah itu cukup apa menjadi tauladan bagi kita semua sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena beliau itu orang termulia, jangankan sesama manusia, di kalangan para malaikat saja Rasulullah itu termulia, dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apatah lagi kita sebagai pengikutnya, maka selayaknya kita harus selalu mencontoh apa yang beliau lakukan dan perintahkan kepada kita semua. Bapak Ibu jemaah maghrib yang mulia, pengajian kita maghrib ini saya gantikan sementara Pak Doktor karena berhalangan. Saya diamanahi oleh adik-adik muda Muhammadiyah untuk mengisi pengajian kita. Saya ingin berbagi kepada kita semua bahwa pengajian itu penting. Nabi katakan, "May yuridillahu khairan", yayanan yang tahu disare dikeroket Allah Ta'ala kebajikan. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, maka orang itu diberi pemahaman agama. Jadi kebaikan itu kalau kita paham agama. Nah, untuk paham agama tentu kita harus bermajelis taklim. Tidak mungkin kita paham agama di majelis doker, di majelis domi, apalagi di majelis pembetejanan. Tidak mungkin. Pemahaman agama ini harus di kajian-kajian. Ya, maka perlu kita luangkan waktu. Kasihan kita Bapak Ibu, kalau kehidupan kita ini itu tidak diisi dan dibarengi dengan pengajian. Jadi kebaikan itu kalau kita paham terhadap agama. Dan kerugian besar itu kalau kita tidak paham agama. Karena agama inilah yang sesungguhnya mengatur aspek kehidupan kita dunia wal akhirat. Semua orang mau selamat akhirat, semua orang mau selamat dunia, tapi kalau dia jauh dari agama itu tidak mungkin. Pak, semua tatanan kehidupan kita sudah diatur dalam syariat agama kita. Yang ngasih dijolakan Pak di agamanya. Ya. Makanya Nabi katakan, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima. Kutinggalkan dua perkara kepada kalian. Manakala engkau mengikuti dua perkara ini, lantanin lupa badan, maka pasti kamu tidak akan sesat. Tidak bingung. Ya. Nah sekarang persoalannya Bapak Syekh, kenapa banyak orang sesat? Mengapa dia tahu bingung? Karena dua perkara ini yang
Nabi pesankan dia tinggalkan. Al-Quran tidak dikaji, tidak dipelajari, sunnah-sunnah Nabi diabaikan. Coba. Nah, banyak sunnah-sunnah Nabi yang harus kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Rasulullah telah memberikan contoh keteladanan bagaimana tata cara makan. Coba, makan dengan tangan kanan. Jadi jangan biasakan makan dengan tangan kiri. Sekalipun bapak pejabat, ini kan susah dong kita kapan-kapan nih. Padi, pernah pejabat pakai PKK, pakai kiri kanan, tangan kanannya makan pakai tangan kanan, tapi kalau dia minum pakai tangan kiri. Coba, bagaimana kita mau bisa diakui oleh Nabi sebagai umat yang terbaik kalau sunnah-sunnah seperti yang kecil-kecil begini kita abaikan? Apalagi kalau ada ustaz lagi yang di atas mimbar, ya, di atas podium ceramah, lalu dia minum berdiri, itu memberikan keteladanan dan contoh yang jelek kepada umat. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian makan dan minum berdiri. Jadi cari-cari dia merompak yang kecil-kecil. Coba, makan dimulai dari posisi yang paling dekat, pakai tangan kanan yang dekat. Jadi etikanya Bapak itu tidak boleh makanan ada di sana, ya, baru kita di sini nampak kalau temannya kami itu tidak boleh. Sekalipun ini yang paling kita suka. Nah, maka etikanya bagaimana caranya? Kita minta tolong. Tadi di orang mama, nak itu udah ada dekat main. Kebetulan juga kita pada di Maroko. Misalnya, itu kita minta. Itu etika itu, Bos. Coba. Jadi keseharian saya, apalagi di dalam rumah tangga, Pak. Ini yang hilang sekarang, Pak. Mohon maaf. Di tengah masyarakat kita mengaku muslim, itu makan berjamaah dengan istri dan anak-anak sekarang sudah hilang. Coba bagaimana? Pernahkah kita yang makan berjamaah dengan istri? Seringkah kita makan bersama dengan anak-anak? Jangan-jangan kita selalu makan di warung. Kita enak, istri di rumah. Saya juga kotor. Coba, anak-anak juga. Pernahkah kita masih sering menyuapi anak kita makan? Sekalipun dia sudah dewasa, sudah remaja. Jangankan anak, istri saja, bahwa itu disunahkan kalau bisa disuapi, saling menyuapi. Coba Pak. Bagaimana Pak? Masih sering saling menyuapi? Beda. Kadang-kadang mungkin tua begitu. Pak, ini saya punya tangan. Saya punya tangan ini Pak. Tidak pernah masuk. Ya, saya punya keluarga beliau. Tapi tangan saya Pak, tidak pernah masuk di mulutnya. Begitu juga tangan beliau tidak pernah masuk di mulut saya. Coba. Ustaz-ustaz lain, pernah nggak tangan saya masuk di mulut kita? Saya punya tangan masuk di mulut kita? Tidak pernah. Tangan kita juga begitu. Tapi tangan saya masuk di mulut anak-anak saya. Tangan saya Pak masuk di mulut istri saya. Apa salahnya? Coba. Apa salahnya? Udah tentu agak main anak. Jule. Jadi, jadi jahat ini. Yang penjuli pada anak kemana karena rasa hutang. Bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang baik? Nah, agama hadir. Pak, agama hadir sebenarnya untuk itu.
Tentu salat berjamaah untuk wajib ya masjid. Tapi apakah kita sudah punya komitmen dan jadwal? Saya akan salat tahajud bersama dengan istri saya dan anak saya. Saya akan salat duha bersama dengan istri dan anak saya. Kalau salat wajib ya tentu laki-laki di masjid. As-salatu berjamaah afdalu minas sholatil fard bi 27 derajat. Siapa yang datang ke masjid salat berjamaah, ya, maka dia akan mendapatkan pahala 27 kali lipat dibanding dengan salat sendiri. Tidak akan coba lagi bersemangat. Kemudian dia tahu saya tidak ada setre, dia tumpul saya tidak ada 27, kira dia lepak. Pak, yang mana kita ambil? Yang 1 biji atau yang 27? Ya. Tentu terlalu rugi kita kalau kita cuma mengambil yang 1 biji. Yang kita ambil adalah yang 27 tentu. Seperti ini Pak. Siapa yang sudah salat isya, apa barat? Salat maghrib. Siapa yang sudah salat maghrib, kemudian duduk-duduk menunggu sampai isya, maka dia beribadah sampai masuk waktu isya. Seperti orang yang beribadah terus-menerus. Kalau dia duduk, Pak, menunggu waktu isya, apalagi dia isi dengan kajian-kajian. Tapi kata kawan-kawan nih, kurang bersemangat kita. Punya jadwal bulu tangkis, pas bisa di bulu tangkis kata. Pinduan seminggu. Punya golok, dia jadwalnya. Obat tegana, itu jadwalnya. Berarti, hingga punya pengajian, tidak ada jadwalnya. Harus ada Pak seperti itu. Jadi mari Pak bersemangat itu, semangat, insya Allah. Ya di sinilah kita bisa menimbang sedikit demi sedikit. Ya apalagi berkaitan dengan persoalan kehidupan kita keseharian. Ya. Saya biasa ulang-ulang, apakah sebenarnya yang kita cari di dalam hidup? Apa nih boleh ditanglas? Yang selalu kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3. Ya Allah, beri kami kesenangan hidup di dunia. Beri kami kesenangan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Kamu nih mengetahui nih bapak kipolo dengan teh luar biasa. Coba. Nah, bagaimana tahapan-tahapan tentang hasanah dunia itu? Kan Nabi telah memberikan contoh Pak. Nabi kan dari pemina ada jokian gue munero pada tanggal 1 pertama cari rezeki halal. Rezeki yang halal Pak, itu hasanah dunia. Kalau dapat rezeki yang halal, belanjakan kepada orang tua dan mertua. Itu hasanah dunia. Karena ridha Allah, ridha walidain. Keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua. Biar bapak profesor, bapak pejabat, tapi orang tua, mertua kita tidak ridha kepada kita, tidak bisa pokoknya kita bisa rasakan kehidupan dunia ini main. Tapi pun nama Tuhan tanah ini, amat tanah ini, bapak tanah ini, coba, subhanallah. Dengan tahu, ya, pun anak-anak tahu sangat negina, ini kamar Tuhan. Satu guru digina, dia benci kepada orang tuanya, bahkan ada anak benci kepada ibu kandungnya, ada anak benci kepada orang tua kandungnya. Bagaimana lagi?
Tidak mungkin kita bisa merasakan hasanah dunia. Dan kami Pak Muhammad saya biasa tantang. Mari kita amalkan Pak. Aplikasikan dalam hidup kan sederhana. Sederhana sebenarnya. Kalau kita aplikasikan. Ketiga, harta yang halal yang kita dapatkan, ya belanjakan ke istri. Baiknya tahu prioritas anak tak, keluarga, istri, anak. Itulah hasanah dunia Pak. Ada yang tahu kan menanggap pada kayak baiknya nama raja, baiknya tahu. Kira-kira dapat hasanah dunia Pak? Bukan. Sudah paham banget Pak. Coba pakai. Ini banyak orang lupa ini Pak. Ya, masa kita punya istri halal? Ya, Allah sudah takdirkan kepada kita. Ya, nakana tu kata sila liang siaga. Ya, sehidup, ya semati. Kita sudah berhadapan dengan penghulu. Pak, berhadapan dengan penghulu mengucapkan itu. Ya, saya terima. Pak, saya terima. Apa yang diterima? Dijak kabul itu. Ada dua yang harus kita terima Pak. Terima kelebihan dan terima kekurangan. Istri harus menerima kelebihan suami dan dia juga harus terima kekurangannya. Suami juga harus terima kelebihan istri dan dia juga harus terima kekurangan istri. Ketika mereka biasa di masyarakat, kalau biasa di benin anak una dodo mo cillo ya cinta tetangga. Bagaimana itu Pak? Ini mohon. Jadi jauhlah dari hasanah-hasanah dunia itu yang Allah janjikan. Apalagi punya ya ucok tahu kocak. Bagaimana ini? Kalau kita ujuk, mencak-cak. Ya. Jadi sikap penyo, bapak nak buratnya nak ujuk, ini nak soro-soro. Tadi, sini anak teman-teman tenten siapa yang soro-soro nih? Ya, berapa yang diberikan, berapa habis. Asal disare. Ya. Mana siapa yang nyanding sama lapus? Kesambaran ada cici nih. Bayangkan aja Pak, gorden dicicil, kadiran dicicil, dispenser dicicil, repekan dicicil, baju, pengantin dicicil, semua baju majelis taklim dicicil tuh, semua cicilan. Bagaimana orang bisa bahagia? Coba bagaimana? Jadi ini penting Bapak-bapak, hadirnya agama sebenarnya itu dalam rangka mengatur tata kehidupan kita. Nah kalau tidak ada agama Pak, yang mengatur ini agama seperti tadi. Apakah kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada mertua? Apakah kita cinta kepada istri? Ya disayangi, dirawat, dijaga, anak-anak dibimbing. Kan itu semua perintah agama. Nah kalau itu kita lalaikan, maka kita lalaikan itu. Kasihan Pak. Ada yang tahu amin yang pulau itu nak kasih, amin rumah imani. Dan ada berapa orang suka ini, jika ini negara ini, lagi ini, bagi dari lalu, mau mati, jadi mau maaf hari, iya, belum lagi kalau saya lihat, iya, hasanah dunia itu kalau kita orientasinya ke akhirat. Akhirat, bikin amal, kelebihan rezeki dimanfaatkan dengan baik. Jangan kita kikir, karena rezeki yang kita miliki, Pak, itu titipan Allah, bukan kita punya. Makanya standarnya itu 2,5%. Sebenarnya Pak, kita sudah paham ini, tapi aktualisasinya apa? Ya, bahkan Pak luar biasa itu jaminan Rasulullah.
Siapa yang rajin bersedekah subuh, Pak, sedekah subuh, maka Allah tambah dia punya rezeki. Allah lancarkan dia punya urusan. Allah jaga dia punya harta. Pak, sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh itu mulia, Pak? Baik. Karena dua rombongan malaikat yang menyaksikan kita, sama dengan salah sunnah fajar. Kenapa salah sunnah fajar khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya? Karena dua rombongan malaikat inilah yang menyaksikan kita beribadah di waktu subuh itu. Jadi punanya tahu, Pak, ya pada sampai yang subuh detik 7 nih. Apalagi pun ustaz, nampak detik angkat sampai yang subuh. Kasihan itu, Pak. Kasihan itu, Pak. Subuh ini penting, Pak. Subuh. Ya, makanya saya biasa ulang-ulang itu. Ya, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu salah subuh dan salah isya. Pernah makan ini, kita bisa sampai, Pak, kalau maghrib tadi banyak, tapi pernah subuh. Tapi Pak Haji di sini jemaatan salah subuh berapa saat? Ada 10 saat, 2 saat. Orang ini orang. Adakah pernah, Pak, kita salah subuh ini kemudian lantai 2 juga penuh? Lantai 2 belum. Berarti kita masih butuh kerja keras. Dipandang-pandang ini, Pak, tanda keberimanannya dan pahamnya masyarakat di mana saja kalau waktu salat Jumatnya sama dengan salat subuhnya. Gunakan terate kamu ini kira-kira hidup. Kalau sudah sama, Pak Ustaz, ya, salat subuh kita di masjid sudah sama dengan salat Jumat, itulah tanda kepahaman agama seseorang. Tapi pun tidak jawab, Bapak, masih kita kerja keras, masih butuh kerja keras. Kita saja dulu, apakah kita merasa rugi kalau tidak salah subuh? Nah, kemudian yang mencoba, alhamdulillah. Kita merasa rugi kalau tidak salah isya berjamaah. Apalagi kalau semuanya kita sudah merasa rugi kalau kita tidak hadir sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Itu luar biasa. Bagaimana Allah mau membantu kita kalau yang 5 waktu ini saja kita abaikan? Coba bagaimana? Kamu mana tahu apa di sini di masyarakat kan? Ya tonjir ngurusi kalian kan? Dia tidak mau dibantu Allah dalam mengurus dirinya. Sehingga kadang-kadang Allah Ta'ala ya urus untuk membaik kalian. Cuman, Pak, sehingga apa yang terjadi? Bunda-bunda yang bikin masalah, Pak, siapa sesungguhnya yang bikin masalah? Yang memberikan masalah kehidupan kan Allah. Yang mencabut masalah kehidupan kan juga Allah. Nah, kalau kita jauh dari Allah, tidak mungkin. Coba, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dekat pada aku, siapa yang bertakwa pada aku, maka yaj'al lahu, saya jadikan baginya, jadikan baginya itu bagi orang itu. Apa itu? Ya, makhraj. Lomba-lomba. Semua mudah. Kamu tahu karena ya banang putus cepat terurai. Hingga punah kena, Pak. Apa terus? Andai kawan-kawan di masyarakat kan, ya dia kamu Pak. Apa nak putus? Kewan nak putus. Otaknya. Pak, otaknya putus. Ya, jika mau berjamaah anak-anak paling orang, kemana kita sampai yang mati tunjuk, tu sampai yang mati tu. Putus itu otak. Coba. Subhanallah.
Jadi kasihan. Pak kasihan itu. Belum lagi pada katakan waltuk min haitsu la yahtasib. Saya kasih rezeki kau dari area yang tidak disangka. Pak, kenapa nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu dan orang-orang saleh terdahulu, Pak, sampai sekarang dan kiamat, kenapa dia yakin sekali kepada Allah? Karena ini tadi, Pak, dua ini yang dia dapatkan. Urusannya mudah dan rezekinya dia peroleh dari arah yang tidak disangka-sangka. Pak, Nabi Ibrahim, coba Nabi Ibrahim, kira-kira menangkap dari kampung-kampung yang baik, apalagi di kampung-kampung kan? Iya. Anak yang sudah lama kita nanti, butuh sekali kita punya anak, Pak. Ya. Kemudian Allah kasih dengan jalan waktu yang sangat lama. Tiba-tiba muncul bahwasanya anak ini lahir ditinggalkan di padang pasir yang bagus. Tidak ada manusia, tidak lupa tahu, hanya berdua, Ismail dan Hajar. Di batu nampar, batu yang tandus. Tidak ada pohon, tidak ada manusia. Hajar berlari dari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah 7 kali Bapak. 7 bolak-balik. Safa Marwah, Safa Marwah, Marwah kembali. Coba. Kira-kira tampilan kaletnya batu nampar, muncul air Zam-Zam. Coba, puna erkin kira-kira ini mau mani-mani anak saya ini menggarubi. Raya ini, dia raya itu, ya, atau temu ini mau ya, rakit dari apa? Tadi dia, puna dibor kita lama ini anak aja ini. Kira-kira tambah tahun jangan tahu. Sekarang tuh pakai bor, Pak bor. Baru muncul air. Ini tidak, hanya sentatan kaki Ismail. Pak, nenek. Apakah menjadi Ismail aja? Muncul air Zam-Zam. Subhanallah. Muncul air Zam-Zam, Pak. Kata batu nampak. Misalnya kita pakai yang betul-betul tak. Subhanallah. Waltuk min haitsu la yahtasib. Maryam, coba Maryam, Pak, dia tidak mihrab. Setiap zakat dia masuk, dia dapat buah-buahan yang berbeda dengan musim. Berbeda dengan musim, Pak. Sampai-sampai zakat dia berkata, wahai Maryam, inahin tuh nyerangan buah-buahan. Rasanya ini yang dikatakan dia pondok, Pak. Coba, apa jawaban Maryam? Hada min indillah. Ini datang dari Allah. Bang itu makanan, Pak, berbeda dengan musim. Berbeda dengan musim. Kalau musim kemarau, yang muncul adalah buah-buahan musim penghujan. Kalau musim penghujan, buah-buahan yang muncul adalah buah-buahan yang muncul pada musim kemarau. Ya, kamu kira-kira kamu aman ya? Tidak rambutan nih, dia muncul rambutan. Tidak tahu. Bertentangan dengan musim. Ini ya. Musim durian, apa ya? Pada musimnya tidak ada durian, ini ada durian. Ini yang ngatur ini, Pak. Coba, siapa yang ngatur itu? Ya. Cuma ketergantungan kita kepada Allah itu yang kurang. Itu masalahnya, Pak. Ya. Itu masalahnya. Ya. Belum lagi yang 3 pemuda
sudah baca dalam sejarah itu, yang terjebak dalam sebuah gua, terjebak dalam gua, pemuda ini tidak boleh suruh. Apa yang dia lakukan? Amalannya dijadikan wasilah kepada Allah. Jadi amalan itu jadi wasilah. Ketika Muhammad nenek wasilah, saya Yusuf, karena bilang, karena moke, berhubung, namanya. Kalau orang-orang saleh, amalannya baik, jadikan wasilah. Yang pertama, ya dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya ini telah mempekerjakan buruh berpuluh-puluh tahun, saya kasih bekerja. Tiba-tiba pada saat gajian, buruh ini hilang, tidak ada. Tidak namanya gajian. Sehingga berpuluh-puluh tahun buruh ini tidak ambil gajinya, tidak ada gajinya. Tapi saya memanfaatkan itu gaji, kubawa di DMB. Dan ternak inilah yang berkembang biak. Berpuluh-puluh tahun saya kelola itu ternak. Sifat cini mata yang parah, saling bebe. Tiba-tiba orang ini yang buruh ini datang, bakti. Nah kalau dia bakal ancaman Koryolo, kira-kira 60 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, kamu-kamu dia dah, kemana itu gaji Koryolo? Mana saya punya gaji dulu? Coba, kupat cari muda lah, kupat di bende, kamu-kamu saya parangannya yang ngasih jo ikopat. Aling asing main. Bayangkan ini. Ini orang ini Bapak sudah ambil semua itu. Aling asing di BB. Saya depan. Tidak tahu masalah di bakanan juga. Karena lagi ini. Coba. Ini orang lain. Ya Allah. Kalau memang waktu itu ya Allah saya memberikan itu tulus kepada mereka, maka aku mohon ketulusanku itu. Kalau engkau terima amalan itu, tolong batu ini digeser. Bergeser baik uang besar, bergeser. Tapi dia belum bisa keluar. Nah, kau pikir kan, woi, kau pusing. Apa kan kau? Coba, aman lagi yang kedua. Nah, kalau karain, dia bagi dosa lebat tunjuk. Ya, pindukku, apanya pindukku sana gagahan, kanan didikan buruna, ya kebo, lapuruna, langsing, pokoknya aktisiki. Coba, tiba-tiba datang kepada aku minta pinjam uang, apalagi para guru. Dia minta pinjam. Tapi saya persyaratkan waktu itu. Saya bilang syaratnya saya kasih pinjaman kau, serahkan dirimu kepada aku. Dan ini Pak perempuan karena butuh sekali, maka dia katakan iya, saya serahkan dirimu kepada aku. Yang penting kau kasih saya uang pinjam. Coba. Maka masuklah di sebuah kamar berdua. Tulang mitra sedang tulang saya mitra dalam kamar kira-kira maka ngapain itu punah juga beda lalu rusak kasih nong pakai ada dari kan ya punah tulang dari palang baduan dan anak direktor dengan rugi. Coba ini orang berkata ya Allah sewaktu saya ada di antara kedua pahanya tiba-tiba saya ingin mengingat engkau ini Allah saya takut kepada Allah dan saya tinggalkan itu perempuan itu dan saya katakan ambil saja itu uang. Allah gimana? Coba ajun pakai juri Allah kenal lagi ini alhamdulillah waktu ini
Kira-kira mana mustas kira-kira dia tahu kita salah. Dia mau mati ya, ya kita bisa cerita begini, mari kita berlindung diri kepada Allah. Ini dia selamat ini Bapak. Dia katakan ya Allah, kalau ketulusan saya waktu itu tinggalkan itu, tolong engkau geser ini batu. Apa yang terjadi Pak? Batu itu bergeser. Ku lebih tua bertiga, tapi belum bisa keluar badan belum bisa keluar. Nah, kau bisa ada sebenarnya. Kau maamin deh, kau maamin benar-benar. Kalau kau amalanmu ada yang diterima dan dijawab oleh Allah, maka kita bisa selamat hari ini. Maka mari yang ketiga, dikatakan ya Allah, kebiasaan saya dulu memeras susu dan hasil perasan ini, ya saya tidak pernah sentuhkan kepada istri dan anak saya, kecuali sebelum ibu saya menyentuhnya. Baiknya apa makro tahu tua aku pakai anda, makro menyebut ibu, baru sisanya itu saya bawa ke istri saya bawa ke anak saya. Tiba-tiba waktu itu ya Allah, saya datang, saya punya ibu dan dia tertidur, aktif Pak, aman. Dia tidak mau terima, dia tidak mau kembali ke istrinya, dia mau kembali ke anak-anaknya. Sebelum dia kasih minum itu ibunya, Pak. Maka dia tunggu sampai ibunya bangun, baru dia kasih minum air susu perasan itu dari hasil jeripayanya. Coba dia katakan ya Allah, kalau pengabdian saya kepada ibuku, orang tuaku, engkau ridai dan engkau terima, maka buka ibadah angguru di bawah Pak. Ini angguru ini Pak, ini solo. Coba, subhanallah. Coba bergeser Pak. Ya, jadi sesungguhnya Pak, dari kisah ini bisa dibaca di Riyadhus Shalihin, ada juga di Bulughul Maram bahwa ini kisah-kisah seperti ini. Ya. Sering usah kita angkat bahwa iya. Jadi keselamatan itu ada pada Allah. Tergantung pada apa Pak? Amalan. Persoalannya di situ amalan. Iya. Kan susah ditolak. Kira-kira amalan apa yang dimandikan adalah kalah. Mari kita tanya diri kita masing-masing. Amalan apa yang kontinu yang kita lakukan, yang bisa kita perhadapkan di hadapan Allah kalau kita punya masalah? Susah Pak. Nambah yang baru, jangan bangku dengan ini kurus. Jadi anak kita ini kurus, jangan bangku ini kurus terus. Zikir tidak dilakukan, salat sunnah juga tidak ada, puasa sunnah juga tidak ada, silaturahmi juga tidak ada. Ayo, sidang kalian demi lagi pikir. Nah, orang-orang tua dulu maksudnya, ya, para nabi dan orang saleh punya amalan tertentu, punya amalan tertentu. Saya rasa ini bapak-bapak yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya doakan kita semua sehat selalu berberkah. Amin. Ya, kesimpulannya Bapak, mari kita taat kepada Allah. Jangan kita abaikan kehidupan dunia ini. Apakah lagi mengenai umur kan Pak? Ya 50, 60 tahun. Jangan kita dulu kali lah. Itu bahaya. Tadi saya mandikan jenazah itu Pak. Ya Pak Aziz ya. Coba ya ini masih mendadak. Belum lagi kemarin ada anak muda usianya baru 35 tahun. Sehat. Mati mendadak. Coba. Tidak ada lagi malam Pak. Kenapa kita tidak mau yakin sekali bahwa kehidupan akhirat ini bahaya kalau kita tidak memanfaatkan sekarang? Ya, mari bersemangat, mari bersemangat. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, sekali lagi saya doakan kita semua sehat selalu berberkah. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.